Dan jika 1 jam telah lewat sampai hari kiamat,
pun ia akan pernah bisa kembali. Demikian juga dengan hari di bulan dengan tahun. Ya, kepada engkau akan diminta bertanggungjawaban mengenai umur dan kehidupanmu, maka persiapkanlah jawaban menjawab pertanyaan lelaki. Itu berkata, lantas apa solusinya? Mudah, kata Mudair. Apa itu? Tanyalah. Mudair berkata, bukan kebaikan pada sisa umurmu. Niscaya engkau terampun pada apa yang telah lampau. Karena jika engkau berbuat buruk pada sisa umurmu, engkau akan dihukum berdasarkan perbuatanmu di masa lampau dan yang masa datang. Ini adalah peringatan yang paling jelas, karena dengan adanya sakit kesehatan jadi kurang, dengan pula kekuatan yang melemah. Pada akhirnya badan menjadi semakin berat sehingga tak jarang lagi mampu orang berdiri. Bahkan duduk, dia juga harus kehilangan nikmatnya makanan dan minuman. Nafasnya menjadi sesak dan tubuhnya semakin berat. Tubuhnya berbalik diranjang, padahal akhir dari sakit kalau bukan sehat kembali. Batas waktu tertentu bisa juga berujung kematian atau kebinasaan. Islam betul-betul memperhatikan hak-hak orang sakit agar tidak merasa lapang dan terhibur. Makanya Islam menganjurkan untuk mengunjungi orang sakit. Orang sakit sudah seharusnya menyadari peringatan ini. Mereka isi akhir kehidupan dengan perbuatannya yang membuat Allah ridha dan bersungguh-sungguh dalam menantinya. Dikisahkan bahwa dulu ada seorang salaf jatuh sakit. Anak-anaknya berkata kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Dia menjawab, wahai anakku, aku sekarang sedang mengucapkan wiridku. Yang keenam, sesungguhnya bahagialah orang-orang jika mereka tidak meninggalkan wirid mereka walaupun dalam kondisi sakit. Sekarang sedangkan orang-orang sehat, yakin bahwa sakit adalah peringatan bahwa sebentar lagi mereka akan pergi. Lalu mereka mempergunakan kesehatan dan waktu mereka untuk melakukan perniagaan dengan Allah. Mereka digunakan kesehatan untuk sakit sehingga telah tidak tertipu dan hanya gigit jari karena menyesal. Masa tua adalah ketika masa lemas setelah diperhatikan orang yang sudah tua. Dia berjalan dengan dua kaki dan satu bongkah, melihat dengan 4, 2 mata dan 2 kacamata, dan mendengar dengan 4, 2 telinga dan 2 alat bantu pendengaran. Dan jika kita perhatikan lagi, sendi-sendi tulangnya gemetar seolah-olah mengingatkan ini adalah maklumat akan adanya perpindahan dari dunia menuju akhirat. Masih banyak peringatan kematian lainnya yang belum terpaparkan, tetapi cukuplah 3 ini menjadikan kita siap dalam menghadapi kematian. Janganlah kita menjadikan orang lalai saat kematian menjemput, tetapi jadilah orang yang sadar menyiapkan bekal menuju kematian hingga mendapat keberuntungan kelak di akhirat. Semoga kita disadarkan untuk memahami tanda-tanda dekatnya kematian tersebut, sehingga kita meninggalkan dunia alam dengan husnul khatimah. Berkata kepada malaikat maut, kenapa kamu tidak mengirimkan pesan sebelum kamu datang sehingga manusia bersiap siaga menjelang kedatanganmu? Malaikat maut berkata, sudah demi Allah aku punya banyak urusan berupa penyakit, uban, berbagi, keusahaan dan kemudahan, pendengaran dan penglihatan. Jika mereka tidak mengambil pelajaran, mereka tertimpa itu dan tidak mau bertaubat, maka ketika aku cabut nyawanya, aku bersuruh kepada mereka, bukankah telah mengirim utusan dan peringatan yang saling menyusul? Ini akulah utusan terakhir yang ada lagi utusan setelah aku. Akulah memberi peringatan terakhir dan tidak ada lagi pemberian peringatan setelahku. Maka tidaklah satu hari yang matahari terbit dan tenggelam di dalamnya, melainkan malaikat maut berseru, hai kalian yang berusia 40 tahun, saatnya untuk berbekal berpikiran. Kalian telah menantang fisik kalian kuat dan kokoh. Wahai kalian yang berusia 50 tahun, waktu mengetam dan mengambil hasil sudah dekat. Wahai kalian yang berusia 60 tahun, kalian telah melupakan azab dan melalaikan bertanggung jawab di hadapan Allah, maka tidak ada penolong bagi kalian. Barakallahu fil Qur'anil Azim
alim wa nafaki'an wa yakum bimakiri minal ayati wa zikril hakim wa lakul pilihan rawas takbirul azim ya kulum innal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa wa arina tibaa wa arina batila wa arina jannina ba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yabayyinu la'allakum tadhakkarun. Waskurullahal azim yazkurukum waskuru ala ni'amihi wa dzikrukum